Kembali lagi di video saya. Nah, hari ini kita masih belajar tentang biologi, namun materi yang berbeda. Nah, kita akan belajar tentang perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Nah, pengertian dari lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia beserta makhluk hidup lainnya. Ya, ini masih sederhana. Lalu, keseimbangan lingkungan merupakan kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam maupun aktivitas dalam menjaga kestabilan kehidupannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kriteria keseimbangan lingkungan. Yang pertama adalah terdapat pola interaksi yang berlangsung secara proporsional. Pola interaksi ini meliputi arus energi, daur materi, rantai makanan atau jaring-jaring makanan, piramida ekologi, daur biogeokimia, dan produktivitas. Nah, semua ini harus berlangsung dengan proporsi yang pas agar kehidupan makhluk hidup dalam lingkungan tetap seimbang dan terjaga. Yang kedua adalah lingkungan homeostasis. Nah, ini merupakan kemampuan untuk mempertahankan terhadap gangguan alam, baik gangguan secara alami maupun buatan. Nah, tentu di dalam suatu lingkungan yang dipenuhi beragam makhluk hidup di dalamnya, ada saja gangguan, baik yang berasal dari perilaku makhluk hidup sendiri atau gangguan-gangguan luar dari manusia atau semacamnya. Nah, lingkungan yang seimbang adalah lingkungan yang bisa mempertahankan lingkungannya walaupun ada gangguan-gangguan seperti itu. Lalu, yang ketiga adalah pertumbuhan dan perkembangan organisme berlangsung secara alami, sehingga tidak ada organisme yang mendominasi terhadap organisme lainnya. Jadi, proses produksi, pertumbuhan dan perkembangan organisme dalam lingkungan itu harus terjadi secara alami, tanpa bantuan manusia atau pihak luar, sehingga organisme yang ada di dalam lingkungan tersebut tidak ada yang mendominasi atau tidak ada organisme yang cenderung lebih sedikit, sehingga lingkungan itu tetap terjaga, tetap seimbang antara satu dengan yang lain, sehingga jaring-jaring makanan pun, rantai makanan juga tetap berlangsung pada proporsi yang pas. Yang terakhir adalah memiliki daya dukung lingkungan. Nah, ini merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, jadi kita sudah belajar tentang kriteria lingkungan yang seimbang. Sekarang kita akan membahas faktor dari ketidakseimbangan lingkungan. Nah, teman-teman, keseimbangan lingkungan ini dapat terganggu jika terjadi perubahan lingkungan. Entah ada komponen yang hilang atau mungkin ada komponen yang jumlahnya berubah sehingga rantai makanan dan jaring makanan terputus dan terganggu. Nah, faktor tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam ini adalah faktor-faktor yang berasal dari alam dan bukan buatan dari manusia. Jadi terjadi secara alami. Contohnya adalah gempa bumi, gunung meletus, tsunami, tanah longsor, dan lain-lain. Intinya semua bencana alam itu masuk ke dalam faktor alam. Yang kedua adalah faktor manusia. Jadi perilaku atau tindakan manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan. Contohnya pembakaran dan penebangan hutan yang menyebabkan banyak pohon-pohon yang mati, sehingga itu juga berakibat kepada makhluk-makhluk hidup yang tinggal di sana.
lalu pembangunan industri dan pemukiman yang menghilangkan tempat tinggal dari makhluk hidup yang menempati tempat tersebut sebelumnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Pasal 1 Ayat 12, pencemaran lingkungan hidup merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, bahan penyebab pencemaran itu disebut polutan. Pencemaran lingkungan hidup sendiri dibagi atas 4: pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Sekarang kita akan masuk ke pencemaran udara. Nah, atmosfer bumi sendiri tersusun dari berbagai gas dengan porsinya masing-masing yang menyebabkan atmosfer itu stabil. Namun, jika jumlah zat-zat atau gas-gas penyusunnya berubah atau meningkat, maka ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan komposisi atmosfer bumi yang tentunya menyebabkan berbagai masalah bagi lingkungan yang juga berdampak pada kesehatan manusia. Nah, inilah beberapa zat yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Yang pertama adalah karbon monoksida. Karbon monoksida ini sifatnya tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Nah, pada konsentrasi tinggi, karbon monoksida ini sangat mematikan bagi manusia. Nah, karbon monoksida ini bisa muncul melalui kawah gunung dan sumur. Yang kedua adalah nitrogen oksida. Nitrogen oksida ini berasal dari alat-alat transportasi, generasi pembangkit listrik, pembuangan sampah, dan lain-lain. Ada dua jenis nitrogen oksida. Yang pertama nitrogen monoksida dan yang kedua nitrogen dioksida. Nah, gas nitrogen monoksida ini tidak berbahaya, tetapi dalam konsentrasi tinggi bisa menyebabkan iritasi mata. Namun, gas nitrogen dioksida merupakan penyebab terjadinya hujan asam yang tentunya menyebabkan kerusakan lingkungan jika dalam konsentrasi yang tinggi, bisa mematikan tumbuhan atau hewan-hewan. Yang ketiga adalah klorofluorokarbon dan halon. Nah, klorofluorokarbon ini ada 3 jenis unsur, yaitu klor, fluor, dan karbon. Nah, sementara halon memiliki unsur seperti CFC ditambah dengan brom. Nah, gas CFC ini bersifat tidak berbau, tidak mudah terbakar, dan tidak mudah bereaksi. Nah, gas ini berasal dari lemari es atau AC serta pelarut pembersih mikrochip. Nah, gas CFC ini akan naik ke atmosfer dan akan merusak lapisan ozon atau O3. Nah, menipisnya lapisan ozon tentu sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia karena paparan sinar matahari atau sinar ultravioletnya bisa langsung menembus bumi sehingga memicu terjadinya kanker kulit pada manusia dan juga bisa menyebabkan kerusakan mata. Nah, yang keempat adalah ozon. Maaf, ini salah, maksudnya ozon. Nah, di atmosfer, ozon terdapat di lapisan stratosfer. Selanjutnya adalah ozon. Di atmosfer, ozon terdapat di lapisan stratosfer dan lapisan troposfer. Nah, ozon ini berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang masuk ke bumi. Nah, jika ozon berada pada konsentrasi yang tinggi, maka ini bisa berbahaya bagi manusia. Pencemaran ozon ini bisa menimbulkan efek pusing dan gangguan paru-paru. Lalu ada juga gas rumah kaca. Ini itu terdiri dari H2O, CO2, CH4, O3, dan NO.
Pada efek rumah kaca, sinar matahari yang menembus lapisan gas rumah kaca akan dipantulkan kembali ke bumi sehingga menimbulkan panas yang terperangkap seperti pada rumah kaca. Nah, sebenarnya efek rumah kaca ini ada baiknya bagi manusia, namun tidak akan baik jika tidak dalam porsi yang pas. Tanpa efek rumah kaca, suhu bumi akan sangat dingin. Namun, jika efek rumah kaca itu besar, akan menyebabkan bumi itu menjadi panas. Nah, bumi yang panas bisa mencairkan kutub. Nah, jika kutub mencair, maka air laut akan menjadi lebih tinggi dan bisa terjadi pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim bumi. Nah, yang terakhir adalah belerang oksida. Belerang oksida ini dapat berupa SO2 atau SO3. Gas SO2 ini sifatnya menyengat dan tidak mudah terbakar. Sementara SO3 ini bersifat reaktif di udara, mudah bereaksi dengan uap air membentuk asam sulfat. Nah, inilah yang bisa menyebabkan hujan asam dan korosi logam. Selanjutnya adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup atau zat lain ke dalam air yang menyebabkan kualitas air menurun ke tingkat tertentu sehingga tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Nah, zat-zat ini bisa saja pukat atau limbah-limbah yang tentunya benda asing yang menyebabkan kualitas air tersebut menurun. Ada 3 cara untuk menguji pencemaran air. Nah, pengujian itu dibagi terhadap 3 parameter. Yang pertama adalah parameter fisik, yang kedua parameter kimia, dan yang ketiga parameter biologi. Pencemaran air berasal dari limbah seperti limbah domestik atau limbah-limbah yang berasal dari perumahan, perkantoran, hotel, rumah sakit. Lalu ada juga limbah-limbah industri. Nah, limbah-limbah industri ini biasanya mengandung zat-zat berbahaya seperti merkuri, timbal, tembaga, krom, dan lain-lain yang bisa menyebabkan makhluk hidup di dalam air mati atau terracun. Yang ketiga adalah limbah-limbah pertanian. Nah, biasanya petani modern sudah menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Nah, kelebihan pupuk di lahan pertanian akan tercuci oleh hujan dan masuk ke dalam saluran irigasi, sungai, dan danau, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan unsur hara di badan perairan yang disebut eutrofifikasi. Nah, peningkatan unsur hara menyebabkan terjadinya blooming, yaitu pertumbuhan ganggang dan eceng gondok yang cepat sehingga menutup permukaan air, sehingga cahaya matahari terhambat untuk masuk dan merugikan hewan-hewan yang ada atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalam air. Selanjutnya adalah limbah-limbah pertambangan. Nah, contohnya pada tambang emas yang menggunakan merkuri. Nah, ada juga tumpahan minyak dari pertambangan minyak yang lepas ke pantai yang menyebabkan kematian pada ganggang, ikan, mamalia laut, dan berbagai makhluk lainnya yang ada di dalam laut atau air. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi jika zat pencemar langsung mencemari tanah. Zat tersebut misalnya insektisida, fungisida, herbisida, dan lain-lain. Pencemaran tanah tidak langsung terjadi melalui perantara seperti air dan udara. Nah, teman-teman, unsur-unsur kimiawi yang ada di udara bisa sampai ke tanah ketika hujan dan akhirnya terperangkap di dalam tanah. Pencemaran tanah dapat mematikan organisme yang hidup di tanah dan tentunya mengganggu kualitas serta kesuburan tanah. Lalu
Pencemaran suara. Pencemaran suara adalah suara yang tidak diinginkan, mengganggu dan merusak pendengaran manusia. Nah, macam-macam pencemaran suara ini ada 4, yaitu kebisingan impulsif kontinu, kebisingan semi kontinu, dan kebisingan kontinu. Kebisingan impulsif adalah kebisingan yang terjadi dalam waktu singkat, namun mengejutkan, misalnya suara petir dan tembakan senjata. Nah, kebisingan impulsif kontinu adalah kebisingan impulsif yang terjadi terus-menerus, tetapi hanya sepotong-sepotong, misalnya ketukan palu. Lalu kebisingan semi kontinu adalah kebisingan kontinu yang muncul hanya sekejap, kemudian hilang dan muncul lagi, misalnya suara lalu lalang motor di jalan. Yang terakhir adalah kebisingan kontinu, kebisingan yang datang secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama, contohnya suara mesin pabrik. Selanjutnya kita akan membahas tentang akumulasi bahan pencemar dalam rantai makanan. Bahan pencemar yang sulit diuraikan lingkungan adalah DDT. DDT ini adalah dikloro-difenil trikloroetana yang digunakan oleh petani sebagai insektisida. Nah, DDT ini sulit diuraikan oleh air ataupun tanah ataupun makhluk-makhluk hidup lainnya. Nah, DDT ini memiliki residunya ini kemudian akan diserap oleh air atau tanah. Nah, residu yang terendap di dalam air atau tanah akan diserap kembali oleh makhluk hidup yang tinggal di air atau tanah, misalnya ganggang hijau. Nah, DDT ini juga tidak dapat diurai oleh reaksi di dalam tubuh makhluk hidup. Jika ganggang atau tumbuhan memakan atau menyerap DDT, maka DDT ini akan terus berpindah ke tubuh herbivore, karnivore, dan seterusnya melalui siklus rantai makanan. Dan pada setiap tingkatan trofik akan terjadi peningkatan akumulasi DDT dan puncaknya pada tingkat trofik tertinggi. Nah, akumulasi terbanyaknya jelas pada tingkatan trofik yang paling tinggi. Nah, proses peningkatan akumulasinya ini disebut dengan biomagnifikasi. Nah, ini dia. Selanjutnya kita masuk ke penanganan limbah cair. Nah, ada 2 pendekatan yang dapat dilakukan dalam penanganan limbah cair dan untuk menanggulangi pencemaran air, yaitu pendekatan non-teknis dan pendekatan teknis. Nah, untuk sistem penanganan limbah cair domestik, misalnya penanganan limbah tinja, ada beberapa cara atau metode yang dilakukan. Yang pertama ada cubluk, tangki septik konvensional, tangki septik biofilter, dan instalasi pengolahan limbah cair domestik. Lalu, untuk sistem penanganan limbah cair industri itu sendiri dibagi atas 2, yaitu penanganan sistem setempat dan penanganan sistem terpusat. Nah, penanganan sistem setempat ini berada pada masing-masing industri. Jadi setiap instruksi memiliki penanganan untuk limbah-limbah cair yang diproduksi industri tersebut. Penanganan sistem terpusat adalah sebuah penanganan limbah cair yang ada di wilayah industri. Jadi, penanganan sistem terpusat ini merupakan penanganan limbah cair untuk limbah-limbah dari berbagai industri. Namun, akan kesulitan jika semua limbah cair industri dimasukkan ke dalam satu penanganan sistem tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Jadi setiap industri akan mengelola atau
menangani limbah cairnya masing-masing sampai ke syarat tertentu, lalu akan dimasukkan ke dalam penanganan sistem terpusat. Kita akan membahas tentang penanganan limbah padat. Limbah padat ini juga sering disebut dengan sampah, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Berdasarkan sumbernya, limbah padat terdiri dari limbah padat domestik dan non-domestik. Domestik adalah limbah hasil kegiatan rumah tangga, perkantoran, rumah sakit, dan lain-lain. Contohnya kertas, kardus, komputer yang rusak, dan lain-lain. Lalu non-domestik berasal dari hasil kegiatan pertanian, perkebunan, industri. Contohnya adalah paku, potongan besi, dan bahan kimia beracun. Usaha-usaha yang dilakukan untuk meminimalkan limbah padat adalah reuse, memanfaatkan kembali barang bekas tanpa harus memprosesnya. Replacement, mengganti dengan sesuatu yang lebih hemat dan lebih aman. Refusal, menolak bahan yang membahayakan keseimbangan lingkungan. Repair, memperbaiki yang kurang sesuai. Reconstruct, menyusun ulang struktur yang tidak sesuai. Redurability, memperpanjang umur suatu benda. Reduce, mengurangi limbah. Recycle, mendaur ulang limbah. Recovery, memperoleh kembali komponen-komponen yang bermanfaat melalui proses kimia, fisika, dan biologi. Nah, cara penanganan limbah padat ini ada beberapa. Yang pertama, penimbunan limbah padat dengan tanah, penimbunan tanah, pembakaran yang akan menghasilkan abu, lalu ada pengomposan. Pengomposan ini biasanya melibatkan sampah-sampah organik seperti dedaunan, sisa-sisa sayuran, kulit buah. Lalu ada juga penghancuran, di mana sampah akan dikumpul dan dihancurkan dengan alat menjadi potongan yang lebih kecil. Lalu yang terakhir, pemanfaatan sebagai makanan ternak. Selanjutnya, penanganan limbah gas. Limbah gas ini dapat berupa gas, embun, uap kabut, awan, debu, dan asap. Biasanya, limbah gas ini berasal dari kegiatan industri dan kendaraan bermotor. Penanganan limbah gas dapat dilakukan dengan filter udara, di mana filter itu akan dipasang pada cerobong untuk menyaring kotoran. Lalu ada pengendap siklon, yaitu pengendap debu yang terdapat dalam gas buangan atau udara di ruangan pabrik yang berdebu. Lalu ada filter basah. Filter basah ini bekerja dengan membersihkan udara yang kotor dengan cara menyemprotkan air, sehingga debunya akan turun ke bawah dan mengalami kontak dengan air. Lalu ada pengendap sistem gravitasi. Pengendap sistem gravitasi hanya dapat digunakan untuk membersihkan udara kotor yang partikelnya berukuran relatif besar. Nah, cara kerjanya adalah dengan mengalirkan udara kotor ke dalam alat yang dibuat sedemikian rupa sehingga pada saat terjadi perubahan kecepatan secara tiba-tiba, partikel jatuh terkumpul ke bawah akibat gaya gravitasi. Yang terakhir adalah pengendap elektrostatik. Ini digunakan untuk membersihkan udara kotor dalam volume yang relatif besar dan kotoran dalam udara berupa aerosol atau uap air. Selanjutnya adalah penanganan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 adalah bahan yang karena sifat, konsentrasi, jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup serta membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia beserta makhluk lainnya. Nah, limbah B3 ini memiliki karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif dan korosif, beracun, dan menyebabkan infeksi. Nah, limbah ini berasal dari kegiatan industri, rumah sakit, rumah tangga, dan juga pertanian. Nah, limbah B3 dari kegiatan industri berupa senyawa kimia yang terlepas ke lingkungan yang terjadi pada waktu pengadaan, pengangkutan, penyimpanan, maupun penggunaan bahan dalam industri. Lalu limbah B3 dari kegiatan rumah sakit ini berupa limbah radioaktif, limbah patologis, limbah kimiawi, dan limbah farmasi. Nah, limbah-limbah ini sudah terkontaminasi oleh kuman penyakit
sehingga dapat berpotensi menularkan penyakit. Lalu limbah B3 kegiatan rumah tangga ini berupa sisa-sisa obat yang sudah kadaluarsa, ada pemutih, deterjen, sampo, kamper, dan lain-lain. Lalu ada juga limbah B3 dari kegiatan pertanian berupa insektisida dan pupuk. Terakhir, kita akan membahas tentang adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan lingkungan. Adaptasi berarti penyesuaian diri terhadap kondisi perubahan lingkungan yang terjadi. Jadi, bagaimana cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dari lingkungan. Sedangkan mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi, mengurangi, dan memperkecil risiko perubahan lingkungan serta memulihkannya. Jadi, adaptasi itu masih penyesuaian diri, sedangkan mitigasi sudah sampai ke upaya untuk menanggulanginya. Nah, kegiatan adaptasi. Nah, kita membaginya dalam beberapa kondisi. Yang pertama adalah kekeringan. Jadi, ketika kekeringan, kegiatan adaptasi yang bisa kita lakukan adalah dengan menghemat air bersih atau menggunakan air bekas non-deterjen untuk menyiram tanaman. Lalu ketika kenaikan permukaan air laut, adaptasi yang bisa dilakukan dengan merelokasi atau memindahkan sementara pemukiman dan memelihara hutan bakau. Lalu ketika banjir, bisa melakukan rumah pompa, biopori, dan melakukan pengerukan saluran air. Nah, begitu juga dengan kebakaran hutan, melakukan pemadaman api dan mencegah agar api tidak menjalar. Ketika longsor, langkah yang dilakukan adalah merelokasi pemukiman. Lalu sekarang ke kegiatan mitigasi. Nah, misalnya di sektor pertanian. Tadi mitigasi adalah upaya untuk mengurangi dan memperkecil risiko perubahan lingkungan. Nah, dalam sektor pertanian untuk mengurangi terjadinya perubahan lingkungan, maka yang bisa kita lakukan adalah mengurangi pestisida. Lalu pada sektor transportasi adalah kita bisa mengurangi penggunaan mobil pribadi agar tidak menyebabkan kemacetan. Lalu sektor kehutanan melakukan reboisasi atau penanaman kembali dan pencegahan kebakaran hutan sehingga potensi perubahan lingkungan menjadi semakin kecil. Lalu pada sektor energi, memanfaatkan sumber energi yang dapat diperbaharui, misalnya sinar matahari, angin, dan beberapa sumber energi yang bisa diperbaharui agar kita tidak bergantung pada energi-energi atau sumber energi yang sulit atau tidak bisa diperbaharui. Lalu pada sektor pengelolaan sampah, yaitu mengurangi jumlah sampah dengan tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan daur ulang pada sampah-sampah yang bisa. Lalu sektor tata kota, yaitu melakukan penghijauan dan memperluas daerah resapan air. Nah, di dalam kota dibutuhkan sekali penghijauan karena biasanya ketika kota sudah mulai maju, maka sedikit sekali tumbuhan yang bisa tumbuh di sana, maka perlu dilakukan kegiatan seperti penghijauan dan tentunya memperluas daerah resapan air. Lalu yang terakhir pada sektor pendidikan. Nah, langkah mitigasi yang bisa dilakukan adalah memberikan penyuluhan dan pelatihan pada pelajar tentang pelestarian lingkungan hidup agar para pelajar ini boleh lebih memahami tentang cara pelestarian lingkungan hidup dan memiliki kepekaan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Lalu bisa juga dengan mengadakan kampanye peduli lingkungan agar para pelajar ini juga mempunyai semangat untuk peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, sekian materi kita di pembelajaran kali ini.